Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di channel saya, Adi Edukasi Channel, dan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu yang baru saja menemukan channel saya. Sebelumnya juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi Bapak dan Ibu yang menjalankannya. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu terkait dengan apa sih manfaat yang diperoleh oleh guru atau kepala sekolah dari penggunaan pengelolaan kinerja, atau apa keuntungannya yang kita dapatkan, atau juga bagaimana sih kalau kita tidak mengerjakannya. Oke Bapak dan Ibu, langsung aja. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui, pengelolaan kinerja guru melalui PMM itu mulai diberlakukan Januari 2024, dilaksanakan 2 siklus, yaitu Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. Jadi untuk 2024 ini 2 siklus, Januari sampai dengan Juni 2024, Juli sampai Desember 2024. Begitu juga kemungkinan besar akan diberlakukan untuk 2025 dan seterusnya. Pengelolaan kinerja ini terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN dan menjadi dasar penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Ini Bapak dan Ibu yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya pengelolaan kinerja terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN yang selanjutnya disebut dengan SKP dan menjadi dasar penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Dan ini tertera juga di Perdirjen nomor 7607 tahun 2024. Jadi perlu kita garis bawahi sekali lagi bahwasanya pengelolaan kinerja itu ujungnya nanti menjadi predikat kinerja, ya. Dari mulai penilaian itu, dari mulai predikat itu baik, sangat baik, ataupun cukup. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Nantinya seluruh data yang dihasilkan dari pengelolaan kinerja selanjutnya disebut sebagai data kinerja yang berasal dari platform Merdeka Mengajar akan berupa predikat kinerja yang bermanfaat untuk 1. Dikonversi ke dalam perolehan angka kredit tahunan sesuai koefisien jenjang jabatan untuk keperluan kenaikan karir berupa pangkat dan atau jabatan. Ini sesuai dengan Permen Pen RB nomor 1 tahun 2023. 2. Menjadi salah satu syarat untuk pembayaran tunjangan profesi guru dengan penilaian kinerja minimal baik, Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022, dan yang terbaru adalah Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023. Kemudian menjadi salah satu syarat penugasan guru sebagai kepala sekolah dengan penilaian kinerja minimal baik 2 tahun terakhir, Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. 4. Pembaharuan perpanjangan kontrak guru ASN P3K pasal 37 ayat 1 PP nomor 48 tahun 2019, manajemen ASN P3K. 5. Pemberian penghargaan lainnya yang ditentukan. Bapak dan Ibu, ini yang saya tulis ini saya copy dari sini Bapak dan Ibu, Pusat Informasi Guru kemdikbud.guru.id, ya, supaya jangan apa yang saya sampaikan nanti sampai dibilang hoax. Ya, tapi memang saya copy dan ini ada di halaman platform Merdeka Mengajar, tepatnya di Pusat Informasi Guru.kemdikbud.go.id. Oke Bapak dan Ibu, sekarang kita bahas apa sih isi dalam regulasi ini dalam Permen Pen RB nomor 1 tahun 2023, nomor 4 tahun 2022, Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021, kemudian pasal 37 ayat 1 PP nomor 48 tahun 2019. Oke, langsung aja Bapak dan Ibu, kita lanjut. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Oke. Yang pertama tadi dikonversi ke dalam angka kredit tahunan sesuai koefisien jenjang jabatan untuk keperluan kenaikan karir berupa pangkat dan atau jabatan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Oke, ini saya cuplik atau saya ambil dari Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Ya, kita sama-sama ketahui Bapak dan Ibu, kalau kita guru itu masuk di jabatan fungsional keahlian, ahli pertama itu kalau koefisien per tahunnya 12,5, kalau sangat baik berarti 18,75, baik 12,5, kemudian butuh perbaikan 9,38 dan seterusnya, ya, 75%, 100%, 150%. Begitu juga untuk ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Jadi kalau predikat kinerja kita, Bapak dan Ibu, di pengelolaan kinerja kita baik, maka dapatlah sesuai jenjang jabatannya. Kalau
ahli pertama 12,5 itu untuk golongan 3A 3B, ahli muda 25 untuk golongan 3C 3D, kemudian ahli madya 37,5 4A 4B dan 4C, sedangkan ahli utama 50 4D dan 4E. Ini kalau baik, kalau sangat baik maka dapatnya ini. Oke. Ini Bapak dan Ibu isi daripada Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Sekali lagi Bapak dan Ibu, pengelolaan kinerja guru nantinya menjadi predikat kinerja sangat baik, baik atau butuh perbaikan. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Sekarang ini masih juga Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 terkait dengan kenaikan pangkat. Ya, kenaikan pangkat di sini satu tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita tidak membuat pengelolaan kinerja, baik guru maupun kepala sekolah, silakan Bapak dan Ibu simpulkan sendiri, kira-kira bisa nggak kita usul golongan? Ya, sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Karena pengelolaan kinerja guru itu akhirnya menjadi SKP. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Kemudian ini masih Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, masih terkait dengan kenaikan pangkat Bapak dan Ibu. Mekanisme pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya. Jadi untuk mekanismenya sebenarnya tidak diatur di dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, tapi diatur dalam Perka BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Di sini dikatakan Bapak dan Ibu, kenaikan pangkat jabatan fungsional dapat dipertimbangkan apabila paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir. Kemudian di sini memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Ya, jadi predikat kinerja kalau kita ingin naik pangkat paling rendah baik. Predikat kinerja bagi kita guru didapat dari pengelolaan kinerja. Ya, kalau tahun 2023 didapat dari Ekin 2023. Ini kata Perka BKN nomor 3 tahun 2023. Kemudian kita lanjut Bapak dan Ibu, ini Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 terkait dengan kenaikan jabatan. Kalau tadi terkait dengan kenaikan pangkat, kalau yang ini terkait dengan kenaikan jabatan, ya promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan. Ya. Yang C-nya Bapak dan Ibu memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Ya. Jadi predikat kinerja kita paling rendah baik baru bisa usul jabatan. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, menjadi salah satu syarat untuk pembayaran tunjangan profesi guru dengan penilaian kinerja minimal baik Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022. Sebenarnya yang paling terbaru adalah Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023. Sekarang kita lihat Bapak dan Ibu, apa isi daripada Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023 ya, kira-kira sama dengan Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022. Di sini jelas Bapak dan Ibu pasal 5 ayat 2 huruf G ya, dikatakan syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. Dari mulai A sampai I, dan salah satunya adalah memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, menjadi salah satu syarat penugasan guru sebagai kepala sekolah dengan penilaian kinerja minimal baik 2 tahun terakhir. Ini sesuai dengan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Ada di sini Bapak dan Ibu. Guru yang diberikan penugasan kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. Di poin F, memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian. Dan kita lanjut Bapak dan Ibu, pembaruan perpanjangan kontrak guru ASN P3K pasal 37 ayat 1 PP nomor 48 tahun 2019 manajemen ASN P3K. Ya, di sini dikatakan pasal 37 ayat 1 masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun
dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Tentunya penilaian kinerja didapat dari pengelolaan kinerja kalau kita guru. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian penghargaan lainnya yang ditentukan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan ini saya ambil dari halaman pusat informasi guru.kemdikbud.go.id ini ya. Apa hasil yang didapatkan dari pengelolaan kinerja? Ini dari mulai dikonversi sampai pemberian penghargaan. Jadi supaya jangan apa yang saya sampaikan ini dikatakan nantinya hoax. Baik Bapak dan Ibu, demikian video yang bisa saya sampaikan pada Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini. Sekali lagi Bapak dan Ibu, pengelolaan kinerja guru yang kita kerjakan, baik itu untuk guru dan untuk kepala sekolah, nantinya akan berubah menjadi data kinerja yang berubah menjadi predikat kinerja, ya, baik, sangat baik, atau butuh perbaikan. Ya, atau kita biasa menyebutnya dengan SKP. Kalau tahun 2023 kita mengerjakannya melalui Ekin 2023, sedangkan untuk tahun 2024 kita mengerjakannya melalui pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat, semangat belajar, semangat berbagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.